Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sehat. Apapun keadaan kita, jangan lupa untuk bahagia dan bersyukur atas hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita jalani. Hari ini Jumat 18 Maret 2022, pekan kedua Prapaskah. Mari kita mengawali hari dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Sebelumnya kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan ayat 43, dilanjutkan ayat 45 sampai ayat 46. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukul, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula, tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Mendengar perumpamaan Yesus itu, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Maka mereka berusaha menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak.
karena orang banyak itu menganggap Yesus nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan Injil yang baru kita dengar ini cukup panjang. Tetapi kalau kita cermati secara singkat tentang iri hati imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, dengan apa yang Yesus sampaikan melalui perumpamaan tersebut, itulah akar dari permasalahan. Dengan iri hati, orang bisa membunuh sesamanya atau membinasakan sesama dengan cara apapun. Bagaimana dengan kita? Apakah hal itu juga ada di dalam hati kita? Mari dalam masa Prapaskah ini kita sadari kembali dan membiarkan rahmat Tuhan bekerja untuk mengubah hati kita menjadi positive thinking terhadap sesama, dan kita juga mampu untuk berkata dan membela kebenaran, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan oleh banyak orang kini dan sepanjang masa. Amin. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ubahlah hati kami yang mudah iri hati terhadap sesama dengan berani berbuat baik kepada sesama tanpa memandang muka. Dan namamu semakin dipuji oleh banyak orang kini dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.